per hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama. Erupsi gunung api Lewotobi laki-laki kembali terjadi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 nelayan yang tenggelam di depan perairan Pulau Monyet, Labuan Bajo. Kejari Lembata kembali melakukan inspeksi jalan dari proyek PEN dalam kota yang rusak. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan berbagai informasi menarik lainnya bersama saya Afonso de Araujo. Dan saya Yasinta Tibuhala. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita ke berita utama pemirsa, berdasarkan laporan dari pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki yang diterima oleh TVRI, erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki kembali terjadi pada Kamis 19 September 2024 kemarin sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Tengah. Dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.200 meter di atas puncak atau sekitar 2.784 meter di atas permukaan laut. Pihak pos pengamatan melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi kurang lebih 2 menit 53 detik. Dengan aktivitas erupsi disertai dengan guyuran abu vulkanik, saat ini Gunung Api Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau dalam status siaga. Maka pihaknya pun merekomendasi agar segenap masyarakat di sekitar Gunung Api Lewotobi laki-laki dan pengunjung wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki dan Gunung Api Lewotobi perempuan, serta 4 km arah sektoral utara timur laut dan 5 km pada sektor timur laut dari pusat erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki. Masyarakat pun diimbau agar tenang dan mengikuti arahan Pemda serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Sementara kepada Pemda Flores Timur pun diharapkan agar senantiasa selalu berkoordinasi dengan pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan dan Geologi di Bandung. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 nelayan asal Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan yang tenggelam di depan perairan Pulau Monyet, Labuan Bajo dalam kondisi meninggal dunia. Pada hari ketiga pencarian 2 orang nelayan asal Jeneponto, Udin dan Ramli berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada 17 September 2024. Kedua korban hilang usai perahu yang mereka tumpangi tenggelam dihantam gelombang tinggi pada 15 September lalu. Kedua korban ditemukan tidak jauh dari lokasi tenggelamnya kapal di sekitaran Pulau Monyet, perairan Labuan Bajo. Selanjutnya, kedua orang korban dibawa menuju Labuan Bajo untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, setidaknya 57 rumah dan ratusan hektar sawah milik warga di Desa Bena, Kecamatan Amenuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan terendam banjir akibat hujan deras selama 2 hari berturut-turut.
Penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, Seperius Edison Sipa, menjelaskan hujan deras 2 hari berturut-turut yang mengguyur wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengakibatkan meluapnya Sungai Banli hingga banjir dan merendam 57 rumah warga Desa Bena, Kecamatan Amanuban. Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan penanganan tanggap darurat dengan membangun posko penginapan serta memberikan bantuan sembako dan pakaian kepada masyarakat yang terdampak. Pemerintah daerah juga akan menurunkan alat berat agar mengalihkan air yang terendam saat ini ke laut sambil tim survei Dinas PUPR melakukan survei secara teknis ke Sungai Banli untuk dilakukan rasionalisasi badan sungai agar tidak meluap masuk ke pemukiman dan sawah milik warga apabila banjir susulan. Serta hasil survei tersebut akan menjadi acuan dalam pembangunan bendungan ke depan. Kapan banjir, kami langsung koordinasikan dengan Pak Kepala BPD, kami minta Pak Kepala BPD koordinasikan dan kita memberikan bantuan atau penanganan secara darurat kepada 57 KK yang ada di sini dan semuanya sudah langsung mendapat penanganan darurat tadi malam, kecuali ada 1-2 orang yang belum dapat, itu akan segera diserahkan. Karena Bapak Penjabat Bupati bersama jajaran sangat responsif dan sejak tadi malam sudah menangani lewat tangkap darurat menuju BPBD. Hal ke depan terkait dengan penetapan APB perubahan tadi, tentu di dalam bagian pemerintah yang sudah ditetapkan itu ada dana-dana tentang tanggap darurat, silakan akan dieksekusi ke depan. Memang tidak secara spesifik diperuntukkan untuk hal-hal seperti ini di sini, khusus untuk daerah ini, tapi secara umum untuk seluruh daerah. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Yoksan Benu menjelaskan pihaknya dari sisi anggaran akan mendukung penuh langkah positif pemerintah daerah dalam menanggapi bencana alam yang terjadi. Karena itu, melalui penetapan APBD perubahan, pihaknya akan serius mengunggah anggaran ke pemerintah daerah pos biaya tak terduga untuk mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi kejadian darurat yang terjadi secara tiba-tiba. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Setelah menetapkan tersangka proyek Jalan Pen menuju Lamalela, Kecamatan Lebatukan, Kejari Lembata kembali melakukan inspeksi jalan dari proyek Pen dalam kota yang rusak. Ruas Jalan Gua Maria de Lourdes, Kelurahan Lewoleba, jadi salah satu titik pemeriksaan pihak Kejaksaan Negeri Lembata pada Kamis 19 September kemarin. Ruas jalan yang dibangun menggunakan dana pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional atau PEN ini dalam kondisi rusak selama masa pemeliharaan. Setelah mengetahui informasi dari publik melalui media sosial, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata Yupiter Selan bersama staf langsung melakukan inspeksi ke lokasi kerusakan jalan ini. Berdasarkan pantauan lapangan, ruas jalan yang dikerjakan PT Trans Lembata ini rusak setelah dilalui dump truck yang mengakibatkan parit dan aspal sisi kanan rusak. Untuk diketahui, ruas jalan Gua Maria de Lourdes merupakan satu dari 50 segmen jalan yang dibangun Pemda Lembata menggunakan dana PEN. Ruas jalan ini dibangun pada tahun 2022 dan selesai dikerjakan pada tahun 2023 lalu. Yupiter menegaskan, sejauh ini pihaknya masih fokus menangani kasus PEN Sivil Lembata Jaya. Namun, ia tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendalaman terhadap paket yang lain jika ada laporan masyarakat terkait kerusakan jalan. Kan paket-paket yang lain sudah kami datangi, tapi masih baik dan masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga kami belum melakukan pemeriksaan terhadap paket-paketnya yang lain. Tapi kalau ada laporan masyarakat yang menunjukkan bahwa ada paket-paket rusak, tidak menutup kemungkinan untuk kami juga lakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Lembata langsung menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata untuk dimintai keterangan lebih lanjut di lapangan. Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Negeri Lembata telah menetapkan 3 tersangka korupsi Jalan Pen, segmen Lerahinga, Bani Tobo, Lamalela. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, Desa
Teda Mude adalah salah satu dari 18 desa di Kecamatan Ayasisa Kabupaten Nagekeo sebagai daerah penghasil kemiri. Kendati sebagai daerah penghasil biji kemiri, namun sepenuhnya tidak dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan warga. Kondisi ini disebabkan buruknya infrastruktur jalan sehingga warga kesulitan dalam dalam memasarkan hasil pertanian mereka. Desa Teda Mude merupakan salah satu desa di Kecamatan Ayasisa sebagai daerah penghasil kemiri. Hampir sebagian besar wilayah di desa ini didominasi dengan tanaman kemiri karena wilayahnya sangat cocok dengan tanaman kemiri sebab lokasi desa berada di ketinggian. Menurut pengakuan warga, dalam setahun mereka mampu memanen puluhan ton biji kemiri. Kendati memiliki potensi yang sangat menjanjikan, namun para petani belum bisa memanfaatkan secara baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pasalnya warga tidak bisa menjual dalam jumlah yang banyak, karena tidak ada kendaraan yang masuk untuk memobilisasi hasil pertanian mereka. Warga hanya bisa menjual ke pasar Dangambai semampu mereka atau sekitar 20 kg kacang kemiri dengan harga per kilogram 30 hingga 40 ribu rupiah. Kondisi ini diakibatkan terbatasnya sarana pendukung seperti akses jalan yang memadai yang memudahkan para petani menjual hasil pertanian mereka ke pasar terdekat. Dalam kondisi tertentu, warga terpaksa harus menjual ke pengepul yang datang ke desa mereka dengan harga yang sangat murah, yakni 10 hingga 20 ribu rupiah per kilogram kacang kemiri, sehingga sangat merugikan warga yang merupakan petani. Karena itu warga meminta pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk segera membangun akses jalan ke daerah mereka untuk memudahkan mereka dalam memasarkan hasil pertanian sehingga perekonomian warga bisa tumbuh. Kami di sini hasil komoditi khusus kami Malabai ini, kami berapa kampung nih, 4 anak kampung nih, hasil komoditi ini luar biasa. Masalahnya kami yang pertama kali itu ini komunikasi jalan kami itu tidak mendukung kami. Akhirnya kami setiap mau jual itu tidak satu kali, dia 2-3 kali, jadi hasilnya tidak bagus, tidak tertampung. Jadi harga kemiri ini sebetulnya harga di Mbai bagus, di Bejawa bagus, pedagang yang timbang beli kemiri di Desa Teda Mude, Dusun Malabai ini harga turun. Jadi kehidupan kami sebagai masyarakat di Desa Teda Mude Dusun Malabai ini akhirnya dari tahun ke tahun tetap seperti ini. Kendala yang paling pertama adalah akses jalan. Jalan ini bikin kendala kami sebagai masyarakat yang urus komoditi, hasil komoditi seperti kemiri, jamu mente, akhirnya harga hasil komoditi ini jatuh. Didakus Gawa mengakui potensi pertanian di desa tidak dapat terrealisasi sepenuhnya tanpa dukungan infrastruktur jalan yang memadai. Infrastruktur yang baik memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi pertumbuhan industri pertanian dan perkebunan, mulai dari pengangkutan hasil panen hingga distribusi produk ke pasar. Angel Ratu, Rio Jogo, TVRI NTT. Sementara itu, pemirsa, BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Timur mengatakan wilayah NTT belum masuk awal musim hujan dan saat ini masih berada pada musim kemarau. Hujan yang mengguyur wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir ini dipicu oleh kondisi El Nino yang diprediksi akan berubah menjadi fase La Nina, lemah pada bulan September, serta aktifnya gelombang Equatorial Rossby dan posisi Madden-Julian Oscillation atau MJO yang saat ini berada pada kuadran 5 atau netral. Dalam beberapa hari terakhir ini, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur diguyur hujan sedang hingga lebat. Berdasarkan pantauan dari pos-pos pengamatan hujan yang bekerja sama dengan BMKG Stasiun Klimatologi Kupang, ada wilayah yang curah hujannya di atas 100 mm, seperti Nayoni 119 mm, OEKBT 152 mm, dan Kualin 130 mm. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kupang, Rahmatullah Aji, mengatakan
Walau beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur sudah turun hujan, namun Nusa Tenggara Timur belum masuk musim hujan. Hujan yang terjadi beberapa hari ini karena kondisi El Nino yang diprediksi akan berubah menjadi fase La Nina lemah, dan selain itu juga posisi Madden-Julian Oscillation MJO serta kelembapan udara yang cukup tinggi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Faktor tersebut mendukung peningkatan proses pembentukan awan hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk beberapa hari yang terjadi hujan ini itu kan utamanya memang di wilayah perairan kita ini suhu memang menghangat ya. Terus kemudian juga ada ditambah lagi adanya gelombang Rossby itu yang memicu kenapa di beberapa wilayah kita mengalami turun hujan begitu. Nah, terkait dengan apakah ini sudah masuk musim penghujan, tentu kita punya kriteria sendiri juga begitu terkait dengan penetapan bahwa ini awal masuk atau belum begitu. Jadi mungkin sebagai pengingat kembali gitu, kalau di kita itu dikatakan suatu wilayah dikatakan mulai masuk musim hujan bila memang dalam 10 hari itu tertakar kurang lebih setidaknya 50 mm, kemudian diikuti beberapa dasarian berikutnya, barulah itu dikatakan satu wilayah itu masuk musim penghujan begitu. Rahmatullah Aji mengimbau masyarakat agar tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim dan dampak bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang. Khusus untuk daerah bertopografi curam, bergunung dan tebing patut waspada terhadap potensi longsor dan pada saat terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat bahkan ekstrim yang terjadi dalam durasi yang panjang. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hari ini Jumat 20 September 2024, KPU Kabupaten Kupang menggelar pleno daftar pemilihan tetap atau DPT tingkat Kabupaten Kupang untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pleno ini dilakukan pasca penetapan daftar pemilih sementara oleh KPU Kabupaten Kupang pada Agustus 2024 lalu. Kemudian dilanjutkan dengan upaya pemutahiran terhadap daftar pemilih sementara di tingkat panitia pemungutan suara atau PPS. Selanjutnya oleh PPS dilakukan pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP tingkat PPS. Juga dilanjutkan pula pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang juga menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Pantauan TVRI NTT pada rapat pleno terbuka rekapitulasi yang digelar oleh KPU Kabupaten ini, semua panitia pemilihan kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten Kupang melaporkan hasil pleno daftar pemilih sementara hasil perbaikan tingkat kecamatan. Selain itu, dilaporkan pula oleh PPK hasil pencermatan terhadap DPSHP, baik itu masukan dari Bawascam dan Bawaslu Kabupaten Kupang yang telah melakukan pencermatan. Kemudian baik PPK maupun KPU Kabupaten Kupang melakukan penyesuaian dengan hasil pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Kupang. Nampak rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT ini berlangsung alot, baik PPK, KPU Kabupaten Kupang dan Bawaslu Kabupaten Kupang. Hadir dalam rapat pleno terbuka ini perwakilan partai politik, perwakilan paslon bupati dan wakil, juga perwakilan dari instansi dan dinas terkait. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, rapat koordinasi jelang Pilkada Ngada terkait persiapan jadwal kampanye diselenggarakan oleh KPU Ngada bersama instansi lainnya guna mempersiapkan segala sesuatu terkait masa kampanye, termasuk segi keamanan dan pemantauan potensi pelanggaran kampanye sesuai perintah Undang-Undang Pemilu.
Persiapan menjelang kampanye pilkada bagi paslon yang berlaga di Pilkada Ngada kali ini oleh KPU melibatkan sejumlah instansi untuk bersama merumuskan dan menyempurnakan apa saja yang perlu dipersiapkan agar penyusunan jadwal kampanye bisa berjalan dengan aman dan lancar, sekaligus memastikan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemilu yang bermartabat serta kondusif. Rapat koordinasi di Aula KPU Ngada dalam persiapan jadwal kampanye kali ini membahas banyak hal untuk dapat disepakati bersama dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga penjadwalan masa kampanye baik lokasi maupun waktu kampanye menjadi perhatian serius untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ketua KPU Ngada Stefania Oktaviana Meo menjelaskan bahwa pembagian zona kampanye bagi paslon yang bertarung di Pilkada Ngada dilakukan demi mencegah terjadinya potensi konflik antara pendukung paslon, sehingga diharapkan selama masa kampanye tidak terjadi masalah apapun yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat lainnya. Tadi sudah menyampaikan ada tiga zona. Kemudian zona yang dipilih adalah zona yang kedua, di mana ada 2 zona dengan 6 kecamatan. Di zona A, zona 1 6 kecamatan, zona 2 6 kecamatan, di mana dalam 6 hari pertama itu pasangan calon A dia lakukan sosialisasi di zona 1. Di zona 1 itu dengan 6 kecamatan selama 6 hari. Begitupun di zona 2 di 6 kecamatan yang berbeda. Ketua KPU Ngada sangat berharap partisipasi aktif masyarakat dengan bersama menjaga ketertiban selama proses pilkada berjalan, serta tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum dan bijak menggunakan media sosial dalam mengkampanyekan dukungan paslon secara arif dan benar. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu pemirsa, perekaman kartu tanda penduduk menjelang pilkada di Kabupaten Ngada menggunakan sistem jemput bola dengan mendatangi setiap kecamatan untuk bisa memenuhi target 100% sebelum hari pencoblosan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkendala untuk tidak memilih karena ketiadaan KTP elektronik. Jelang Pilkada Kabupaten Ngada, pihak Dukcapil bekerja keras untuk menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih yang belum melakukan perekaman dengan menggunakan sistem jemput bola di setiap kecamatan, sehingga sebelum hari pemungutan suara berlangsung, semua masyarakat yang masuk dalam daftar pemilih tetap sudah mengantongi KTP sesuai perintah undang-undang agar bisa menyalurkan hak politiknya. Perekaman dengan memprioritaskan jumlah pemilih terbanyak yang belum mendapatkan pelayanan perekaman ini merupakan langkah cepat dari Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada karena masih tersisa 11.000 lebih masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, menjelaskan berdasarkan hasil pemetaan pemilih yang belum memiliki KTP elektronik masih banyak, sehingga perlu dilakukan gerak cepat dengan melakukan perekaman di kecamatan oleh petugas dan berharap agar masyarakat juga proaktif dengan mendatangi tempat perekaman yang sudah disediakan. Ketika melakukan coklit di tingkat lapangan, itu ditemukan ada 11.000 sekian yang memang belum memiliki KTPL. Nah, sehubungan dengan jumlah ini, kita sudah berkoordinasi bersama KPU, Bawaslu, bersama TNI, Polri, dan unsur dari Kesbangpol. Kita akan melakukan, kita sudah mengagendakan dalam minggu depan ini, minggu depan kita akan mengagendakan untuk melakukan perekaman dengan sistem jemput bola. Kita lakukan di setiap titik, di setiap kecamatan. Kartu tanda penduduk elektronik sangat penting untuk dibawa saat menuju ke TPS sebelum melakukan pencoblosan sebagai syarat utama terkait status pemilih agar sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT melaporkan.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Bawaslu Lembata terus berupaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024 mendatang. Salah satunya dengan menyebarkan selebaran saat pameran pembangunan dan Pekan Budaya Lembata. Memanfaatkan momentum pameran pembangunan dan Pekan Budaya Lembata, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lembata menyebarkan selebaran di Pantai Wisata Wulen Luo, Lewoleba, Jumat 20 September 2024. Selebaran ini berisi tahapan Pilkada Serempak tahun 2024 dan ajakan bagi masyarakat untuk menggunakan hak suara pada tanggal 27 November mendatang. Staf Bawaslu Lembata Uran Koban mengatakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada terus mereka lakukan, termasuk dengan membagi-bagi selebaran ini. Apalagi menurutnya, tingkat partisipasi masyarakat Lembata pada pemilu 14 Februari lalu masih rendah, yakni hanya 70,38%. Kebetulan momen seperti ini banyak orang yang hadir di tempat ini, sehingga kami secara kelembagaan kami berpikir untuk ini bagian dari sebuah pendekatan baru berkaitan dengan sosialisasi untuk mengajak orang bahwa tanggal 27 November datang ke TPS, kita gunakan hak suara, sukseskan Pilkada Lembata di tahun 2024 ini. Selain cara-cara seperti ini, sosialisasi model apa lagi? Selain cara ini, ya sosialisasi dalam bentuk tatap muka yang kita lakukan di beberapa tempat. Selain membagi selebaran, Bawaslu Lembata juga melakukan upaya lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Serempak 2024. Dua di antaranya adalah sosialisasi dan tatap muka bersama masyarakat di desa-desa, juga melalui program Bawaslu Goes to School. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan menerima satu tanggapan masyarakat terkait hasil verifikasi dan perbaikan dokumen 5 paket bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Andi Breslifunu, menjelaskan ketika KPU Kabupaten TTS membuka masukan dan tanggapan masyarakat terkait verifikasi dan perbaikan dokumen 5 paket bakal calon kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, KPU menerima satu tanggapan masyarakat. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan klarifikasi terhitung tanggal 18 September hingga 21 September 2024. Tanggal 15 September sampai dengan tanggal 18 September. Dengan waktu yang ada sampai dengan hari terakhir, tanggal 18 itu ada satu masukan dan tanggapan dari masyarakat. Selanjutnya secara jadwal juga tanggal 15 sampai tanggal 21 September kami akan melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat. Ia berharap agar dalam klarifikasi dapat berjalan dengan baik dan lancar, mengingat waktu dan tahapan pilkada sangat singkat. Demikian laporan Evan Baitanu, kontributor TVRI NTT. Pemirsa, KPU Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur merekrut sebanyak 4.109 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS untuk pemilihan kepala daerah 2024 yang dilaksanakan pada 27 November mendatang. Anggota KPPS direkrut langsung oleh KPUD Manggarai Barat. Dilansir pada laman KPUD Manggarai Barat, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi bagi anggota KPPS, diantaranya berusia 17 sampai 55 tahun, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, berdomisili dalam wilayah kerja KPPS, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
Petugas KPPS nantinya akan ditempatkan di 587 TPS yang tersebar pada Pilkada 2024 di Manggarai Barat. Setiap TPS ditugaskan 7 anggota KPPS. Dari Labuan Bajo, Alexandro Hatol, TVRI melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Manggarai menyebutkan penanganan pelanggaran pemilu di tahun 2024 lebih sedikit bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2019 lalu. Kebanyakan penanganan pelanggaran terkait netralitas ASN. Saat menggelar media gathering usai pelantikan anggota DPRD beberapa hari lalu, Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Fortunatus Manah menyebutkan pelantikan anggota DPRD yang baru itu tidak memiliki pelanggaran dan berjalan sesuai aturan. Fortunatus menuturkan, pada pemilu tahun 2024 Bawaslu menangani 4 pelanggaran, yakni 1 terkait netralitas ASN, 3 lainnya terkait pidana, namun 3 kasus pidana tersebut berhenti di Bawaslu. Sementara penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 lalu sebanyak 37 pelanggaran dan 17 diantaranya terkait netralitas ASN. Fortunatus menambahkan, hal tersebut dikarenakan adanya desain hukum yang berbeda terhadap penanganan perkara, di mana tahun 2019 penindakan pelanggaran adalah mahkota Bawaslu. Sementara penanganan pelanggaran pemilu di tahun 2024, pencegahan lebih ditonjolkan oleh Bawaslu. 2019 itu saya ingat persis, saya ada menangani 37 perkara. Di provinsi juga saksinya, begitu banyak. Dan 17 perkara lain, 17 perkara terbanyak itu adalah pelanggaran netralitas ASN. Di pemilu 2024 hanya 1 netralitas ASN, 3 pidana. Sebenarnya ada desain hukum terkait penanganan pelanggaran di pemilu 2019 yang berbeda dengan desain hukum di penanganan pelanggaran di pemilu 2024. Ketua Bawaslu juga mengingatkan akan potensi banyak pelanggaran menghadapi pilkada di Kabupaten Manggarai pada 27 November 2024 mendatang. Bawaslu sudah memetakan potensi pelanggaran tersebut. Dan yang paling rawan disebutkan Bawaslu masih terkait netralitas ASN. Ia meminta para media, masyarakat untuk mengkawal bersama-sama pesta pilkada mendatang dengan sebaik-baiknya. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Bupati Manggarai berpesan khusus bagi para guru agar menjaga dan memberikan kenyamanan bagi anak didik perempuan di sekolah. Sebab saat ini banyak kejadian dan berita tentang kekerasan seksual terjadi bagi anak didik perempuan. Saat memberikan izin operasional SMP negeri yang baru di Enggalak, Desa Enggalak, Kecamatan Reok Barat beberapa hari lalu, Bupati Heri memberikan perhatian khusus bagi kaum perempuan, terutama di sekolah. Bupati Nabit memberikan pesan khusus bagi para guru agar harus memberikan kenyamanan bagi adik perempuan di sekolah. Bupati ingin anak perempuan tamat dari sekolah dengan aman tanpa ada masalah, serta yang paling penting kaum perempuan tetap terhormat. Bupati ingatkan, bila para guru terlibat dan dijatuhi hukuman terkait kekerasan seksual, dengan tegas akan diberhentikan. Terhormat itu artinya apa? Dia keluar dari bangku sekolah sebagai manusia yang suci. Dan khusus untuk pegawai negeri, untuk aparatur sipil negara, saya ingatkan P3K maupun PNS, saya ingatkan kalau kasus seperti itu, pelecehan, kalau sudah dijatuhi hukuman, tidak kata lain, pecat. Heri Nabit menjelaskan, saat ini di Kabupaten Manggarai sudah banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Oleh karenanya, ke depan ia ingatkan para guru agar menjaga etika dan profesinya sebagai guru. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode yang kedua. Selama pemerintahannya 5 tahun terakhir, isu kekerasan terhadap perempuan dan juga terhadap wanita menjadi sorotan.
Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Permata Lembata memberikan sejumlah catatan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama 5 tahun. Menurut LSM Permata Lembata, ada beberapa kemajuan kebijakan yang muncul, namun di sisi lain ada sejumlah langkah implementasi kebijakan justru kontradiksi. Direktur LSM Permata Lembata Maria Loka pada Kamis 19 September mengatakan, salah satu keberhasilan Presiden Jokowi adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS. Tidak hanya itu, Maria mengatakan berbagai program pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pun dapat diimplementasikan hingga ke daerah. Meski demikian, di sisi lain, implementasi penegakan hukum yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum berjalan optimal. Maria menyoroti beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah tidak adanya keadilan antara pelaku dan korban berkaitan dengan upaya rehabilitasi pasca proses hukum. Tetapi kami juga sedikit kecewa bahwa untuk negara kita memang ada undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang lainnya yang untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tetapi bagi pelaku diuntungkan karena pelaku mereka diproses hukum dan mereka mendapatkan rehabilitasi, tetapi korban pasca proses hukum mereka tidak mendapatkan rehabilitasi dengan baik. Dan untuk salah satu lembaga untuk perempuan dan anak, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi Korban, sampai hari ini belum hadir di Lembata. Maria berharap upaya perlindungan perempuan dan anak baik dari aspek pencegahan dan penanganan hukum semakin baik di masa pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Andri Atagoran, TVRI NTT melaporkan. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, jenazah TNI Angkatan Darat Praka Didimus Herman Prada Moreira yang bertugas di Kodim Batalion Infanteri 756 Wimane Sili Wamena Papua Pegunungan tiba dan disambut anggota TNI Kodi 1624 Flores Timur di Bandara Gewayang Tanah Larantuka. Praka Didimus meninggal karena akibat serangan jantung pada Senin 16 September 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Keluarga Praka Didimus Purnawirawan TNI Pelda Andreas Derosari kepada TVRI di rumah duka menjelaskan kematian Praka Didimus Herman Prada Moreira adalah murni karena sakit, sehingga keluarga besar pun dengan tulus ikhlas menerima duka ini dengan lapang dada. Meskipun demikian, Andreas Derosari pun berharap dukungan serta perhatian dari negara senantiasa terus diberikan kepada istri dan anak almarhum selanjutnya. Mengingat almarhum meninggal ketika sedang menjalankan tugas negara dan tercatat baru 9 tahun pengabdiannya sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 2 anak muda Nagekeo berhasil menoreh prestasi di ajang pemilihan apresiasi Duta Genre tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BKKBN Provinsi NTT. Kategori Putri perwakilan Nagekeo meraih juara 1 dan kategori Putra meraih juara 4. Mereka adalah Carolina Oxford Nadia Wituuga peraih juara 1 kategori putri dan menjadi perwakilan Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti ajang Duta Genre tingkat nasional, dan Ricardo Valova meraih juara 4 untuk kategori putra. Keduanya mampu bersaing dengan perwakilan dari setiap kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Keduanya adalah siswa SMA Katolik Santo Fransiskus Saverius Boawae Nagekeo. Prestasi yang diperoleh telah menunjukkan bukti bahwa anak muda Nagekeo mampu bersaing dengan anak muda lainnya di Indonesia.
Duta Generasi Berencana adalah perwujudan remaja dan pemuda yang memiliki pengetahuan, bersikap untuk menyiapkan perencanaan yang matang dalam kehidupan berkeluarga. Keduanya bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi generasi muda Nagekeo melalui berbagai program kerja yang akan dilakukan. Secara sederhananya, genre bola emas itu hadir dalam suatu permainan dan game, yaitu genre masa depan. Bola masa depan itu berupa sumber yang diberikan agar remaja itu lebih dapat apabila kami memberikan edukasi yang ada. Kemudian dengan game ini akan membentuk kembali karakter remaja yang awalnya tidak tahu arah, kemudian diarahkan menjadi punya perencanaan yang jelas. Untuk menginisiasi saya sebagai role model, saya memiliki program kerja yang bernama genre SCS. Genre sadar dan cegah stunting. Dalam genre SCS ini sendiri ada aksi nyata yang akan saya laksanakan, yaitu M2KECS. Mengamati, menganalisis kerja nyata dan evaluasi untuk mencegah stunting. Nah, setelah mengamati dan menganalisis, ada kerja nyata berupa keripik pedas. Keripik pedas yaitu kreativitas Big Air dan penyuluhan kepada masyarakat dan remaja. Dan kepada semua kerja nyata ini kami harapkan untuk membentuk generasi emas bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045. Generasi muda Nagekeo harus punya impian dalam hidup demi meraih prestasi dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dari Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya, Yasin Tati Buhala. Dan saya Afonso de Araujo mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.